Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bildan, akan NIM 34181366 akan melaporkan hasil pemberdayaan tugas saya yang berjudul pemberdayaan ekonomi melalui budidaya jamur di tengah masyarakat pertanian. Saya mengobservasi di daerah Kemulen, Desa Mulyorojo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Nama koordinator adalah Muhammad Soleh. Desa Mulyorojo sendiri merupakan desa yang didominasi masyarakatnya sebagai petani padi. Akan tetapi Muhammad Soleh berani beda karena Mas Soleh bertani jamur. Meskipun jamur kurang dimanfaatkan secara maksimal karena dikhawatirkan mengandung racun-racun untuk konsumennya, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Saat ini jamur dapat diolah menjadi berbagai macam makanan yang sangat disukai oleh masyarakat seperti jamur crispy, martabak jamur, lumpia jamur, pepes jamur, dan lain sebagainya. Kondisi masyarakat pedesaan yang notabene minim akan pendidikan menjadikan dalam pengolahan sumber daya alam yang masih kurang menjadikan suatu objek dari pemberdayaan tersebut. Dalam pengelolaan lahan pangan yang berprinsip menanam dan memanen, menjadikan kurangnya hasil pangan dan kualitas pangan yang cenderung menurun, sehingga dalam pemberdayaan tersebut fokus kita menjadikan bahan pangan dan hasil dari pangan yang dipanen tersebut menjadi tinggi, sehingga nilai jual yang didapatkan menjadi tinggi pula. Alasan penentuan tema dan lokasi tampingan. Dalam penentuan tema yang diambil yaitu memberdayakan petani, khususnya petani jamur yang menjadi minoritas. Selain itu, menentukan tema yang diambil merupakan hasil ataupun survei yang diamati sebelum pemberdayaan, di mana di desa tersebut yang notabene-nya 90% warganya berprofesi sebagai petani baik di sawah maupun di kebun, sehingga pengambilan tema tersebut menjadikan kecocokan dalam pemberdayaan yang akan dilakukan. Kondisi dampingan yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di perdesaan saat ini dan di masa yang akan datang nampaknya tidak hanya cukup dengan melalui introduksi inovasi sebagai bentuk kebutuhan teknis dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tetapi jauh ke depan masyarakat petani harus juga dilingkan dengan program kegiatan pemberdayaan yang lain, sehingga partisipasi masyarakatnya itu juga bisa dijadikan modal sosial bagi pemberdayaan petani dan keluarganya dalam kesatuan rumah tangga. Dalam kondisi perekonomian di Indonesia yang sedang mengalami penurunan yang sangat drastis akibat COVID-19 ini, menjadikan sektor petanilah yang dilirik oleh pemerintah karena melalui petani ini perekonomian mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi. Jadi kalau di masa pandemi ini seperti yang dilakukan Mas Soleh itu benar, karena beliau memanfaatkan momentum atau peluang. Ketimbang glusar-glusur di rumah, beliau memanfaatkan dirinya untuk bergerak dan mencoba bertani jamur. For your information, Mas Soleh itu masih sebagai mahasiswa di IAIN Pekalongan, akan tetapi dia memiliki jiwa tani yang cukup tinggi. Selain untuk menambah uang jajannya, dia juga membantu orang tuanya untuk bertani jamur. Jadi dia terus setelah jamur panen, dia terus mendisbustrikan
ke pasar-pasar atau ke warung-warung yang membutuhkan jamur. Jadi dia mencari pelanggan. Langkah-langkah yang akan pendamping lakukan: pertama, adanya sedikit penjelasan mengenai betapa pentingnya seorang petani dalam menjaga ketahanan pangan yang mampu menjadikan perekonomian di pedesaan mampu menjadi terbaik yang baik. Kedua, adanya stok ataupun sedikit bahan mentah yang mampu diolah ataupun dibudidayakan menjadi bahan yang dijual maupun bahan yang siap diolah menjadi sebuah panganan. Yang ketiga, nggak ada. Jadi intinya itu kita harus kreatif dalam, apalagi di masa pandemi ini. Jadi ketimbang kita hanya diam diri di rumah atau tidur-tiduran, mending kita memanfaatkan peluang yang ada, melakukan kegiatan yang positif seperti bertani atau berkebun, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Akan tetapi masih ada kendala di pemberdayaan jamur ini, dan saya akan memberikan sarannya. Dalam melakukan sebuah proses pemberdayaan tersebut, pastinya ada berbagai kendala yang didapatkan, antara lain petani jamur yang masih dipandang sebelah mata dibandingkan warga lainnya yang mayoritas sebagai petani padi. Kemudian kurangnya cara mendistributorkan. Maka dari itu petani harus mendistribusikan hasil panennya ke pasar-pasar terdekat atau warung-warung terdekat. Dan nilai jual ataupun kebutuhan pangan jamur yang masih kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Gitu. Terima kasih atas laporan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.